Ada seorang jamaah bertanya, "Ustadz, anak saya masuk rumah sakit setelah saya posting fotonya di sosial media. Kemudian tepat besoknya saya mendengar kajian Ustadz perihal harus menuliskan tulisan Masya Allah Tabarakallah ketika posting foto anak di sosial media agar anak tidak terkena penyakit ain. Saya jadi khawatir jika anak saya terkena penyakit ain karena saya posting foto anak saya di sosial media tanpa tulisan Masya Allah Tabarakallah. Apa amalan yang harus saya lakukan, Ustadz?" Pertama, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan semoga Allah segera angkat penyakit anak beliau. Baik, saya tegaskan jamaah, tulisan Masya Allah Tabarakallah jangan hanya sekedar tulisan, namun Anda juga harus rutinkan zikir mengingat Allah setiap saat. Sebab jika hanya sekedar memperbanyak tulisan kemudian Anda tidak rutinkan zikirnya, maka akhirnya tulisan Masya Allah Tabarakallah hanya sekedar menjadi jimat, dan jimat haram dalam Islam. Allah pun akan jadikan semua urusannya menjadi tergantung pada jimat tersebut jamaah. Maka pertama, zikir tidak hanya dituliskan, melainkan rutinkan zikir setiap saat. Mengapa kita pun harus merutinkan zikir terutama saat melihat keindahan atau saat melihat kelucuan anak kita jamaah? Karena sesungguhnya penyakit ain itu tidak hanya datang dari mata orang lain yang hasad, melainkan penyakit ain juga bisa datang dari mata Anda sendiri yang penuh cinta dan kekaguman, sehingga Anda bisa mencelakakan orang lain, mencelakakan diri sendiri, bahkan anak Anda sendiri pun bisa celaka dan terkena penyakit ain sebab pandangan Anda yang penuh cinta dan kekaguman padanya. Sehingga harus dicegah dengan selalu mengucapkan keagungan Allah dan doa keberkahan setiap kali Anda takjub dan kagum. Ini sesuai yang diperintahkan Rasulullah SAW, misalnya kalimat Masya Allah Tabarakallah. Sedangkan kalimat Masya Allah saja belum cukup jamaah. Atau bisa ditambahkan Masya Allah la quwata illa billah seperti kisah dua pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Namun jangan lupa menambahkan doa keberkahan yaitu Tabarakallah. Kemudian bagaimana menghindari serangan penyakit ain dari pandangan orang lain? Pertama, jangan tinggalkan amal ibadah, karena itu merupakan sarana seorang hamba dekat dengan Allah. Kedua, selalu rutinkan zikir mengingat Allah. Ketiga, ini jangan ditinggalkan, rutinkan membaca ayat kursi di pagi dan sore hari. Keempat, merutinkan membaca Al-Quran. Keempat ini adalah cara menghindari dari serangan penyakit ain. Dan saya tegaskan jamaah, jangan segala sesuatu penyakit selalu dikaitkan dengan ain. Ini tidak boleh. Artinya setelah kita serahkan semua kepada Allah, berharap kesembuhan dari Allah, maka apabila sakit silahkan bawa ke dokter sebagai yang ahli di bidangnya. Kemudian jika dokter memang mengatakan tidak sanggup, maka silahkan ambil langkah ruqyah. Dan ruqyah ini harus dilakukan oleh praktisi ruqyah yang syar'i sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.